Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi. Kita mau ngebahas tentang bagaimana sih sejarah tercatat sehingga bisa kita temukan cerita-cerita sejarah zaman dulu sampai sekarang itu dengan cara membaca aksara-aksara kuno. Ya, dari kita mulai akan mengupas tentang bagaimana aksara yang dipakai, apa saja aksaranya, dan media yang dipakai guys. Dan di sebelah saya sudah ada pakar ahli lontarnya. Dan saya tidak akan memperkenalkan beliau karena saya berharap beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Hanya saja beliau masih asik ngelinting. Jadi ini ngelinting ini adalah sebuah seni untuk bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang membuat nyaman di adrenalin kita. Jadi beliau sedang sibuk itu, saya ngoceh sedikit bahwa tema yang akan kita angkat saat ini mengupas sejarah literasi di Lombok, di mana kita tahu bahwa banyak babat, serat, dan cerita-cerita yang sampai saat ini kita juga masih bertanya-tanya gitu. Sejauh manakah intelektualitas yang ada di bumi Lombok ini dalam mencatat perjalanan kisah dan sejarah yang ada di sini. Contohnya babat. Ambillah babat Praya. Kalau babat Praya itu kejadian perang Congah Praya itu adalah 1891 1891. Nah, kapan ditulisnya? Kapan dicatatnya sejarah itu? Babat itu gitu. Jadi nanti akan kita coba kupas pelan-pelan. Kenapa media yang dipakai harus lontar? Apakah zaman itu belum ada kertas? Dan karena kita tahu juga penyebaran Islam di Lombok adalah pasti dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa tidak ditulis Arab Melayu? Pak Doktor yang akan menjelaskan. Tapi sebelum itu, tunggu beliau sedang melinting. Oh ya, lokasi kita ini adalah di lapangan Tastura. Jadi di sini adem, taman, hijau banget guys, dan alhamdulillah cuaca cerah sehingga kita fokus di sini untuk tempat kita ngobrolin tentang bagaimana sih literasi zaman dulu. Terutama saya tertarik banget dengan bertanya-tanya terkait lontar ini guys. Kenapa harus lontar? Kenapa tidak menggunakan kulit misalnya, atau lempengan emas, perak, atau yang kayak begitulah. Tapi kenapa harus lontar? Ready bro? Ready? Lagi asik ini. Asik menikmati. Saya ada korek. Dan. Masa nggak bisa? Aduh. Bisa. Oh, banyak semut. Oke, silakan Pak Dokter mulai perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan matur alhamdulillah kepada rekan-rekan semua dalam hal pembahasan tentang sejarah, termasuk di dalamnya juga mengenai babat. Nah, untuk mempersingkat waktu, nah pada dasarnya babat ini kan membahas mengenai sejarah. Nah, di dalam menulis sejarah, Kisah apa sejarah? Kisah sejarah, Kisah tentang suatu peristiwa yang terjadi masa lampau. Apakah rentang waktunya pada saat terjadinya atau beberapa tahun setelah kejadian? Kalau kita membahas mengenai angka tahun dengan kejadiannya itu, nah yang namanya babat kan itu 100 tahun setelah kejadian itu. Nah, seperti kita ketahui, satu abad itu kan rentang waktunya 100 tahun. Nah, membahas masalah babat seperti yang disampaikan oleh beliau, titik poinnya adalah mengenai media. Kenapa zaman dulu tidak menggunakan kertas? Betul kan? Betul. Jadi biar lebih fokus, kita tarik tahunnya itu di masa zaman
Anak Agung ya. Agung, Anak Agung 1870, 1870 18 di situ. 1940 ya itu. Di situlah. Jadi saya terikat sama bukunya Kak Van der Kraan terus guys. 1800-an. Padahal zaman itu kan sudah ada Kertas. Udah ada pena segala macam. Segala tinta apa segala macam. Bahkan Anak Agung menulis surat ke Belanda kan sudah menggunakan kertas. Nah, kenapa yang sekarang ini malah kita anggap sebagai suatu yang menarik adalah babat yang ditulis di atas daun lontar. Oke. Tidak kertas gitu kan. Nah, kalau kita membahas itu, bagaimanapun juga orang-orang tua kita dulu yang lebih diutamakan adalah karya seni di dalam menulis. Catat guys, karya seni. Berarti Karya di sini adalah kata pujangga itu Di situ. seorang yang romantis, seorang yang mempunyai intelektual terkait bidang tata bahasa, sastra terutama kan. Penulisannya itu karena menggunakan tulisan seni. Tadi itu harus diingat ya, bahasa seni. Jadi babat itu adalah sebuah karya tulis yang mengandung nilai sastra dulu. Ini yang kita harus garis bawahi dulu ya. Nilai sastra. Oke, lanjut Pak Dokter. Nah, membahasakan karya seni banyak kita ketemukan di masyarakat. Kenapa? Sebuah lontar berisikan, bisa jadi berisi babat, bisa jadi berisi serat, bisa jadi berisi husade, artinya pengobatan, bisa jadi pituah, artinya nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anak, kepada masyarakat, kepada teman. Nah, media yang digunakan. Bentar, satu lagi. Surat utang. Di situ surat utang. Kebetulan saya tidak membawa contoh surat pengakuan utang di situ. Termasuk juga adalah contoh dari surat jual beli tanah yang menggunakan aksara. Di situ. Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam penulisan lontar itu kan lebih mengutamakan karya seni. Karya seni termasuk di dalamnya adalah sastra. Nah, kembali lagi, aksara yang digunakan di situ bisa jadi aksara Jawa, aksara Bali, dan bahasa yang dipakai di situ adalah istilahnya. Kalau bahasa Sanskerta adalah berasal dari kafia. Ini kalau kita Indonesia kan menjadi kawi. Nah, kenapa kawi? Karena bahasa-bahasa yang digunakan di situ adalah notabene itu bahasa yang digunakan oleh seorang pujangga di dalam menulis karya seni, terutama di dalam karya sastranya di situ. Nah, sehingga kenapa disebut kekawinan? Karena di situ menggunakan bahasa kawi. Contoh, kekawinan negara Kertagama. Oh, negara Kertagama menggunakan kawi dia? Kawi, bukan Sanskerta. Bukan Sanskerta. Justru Sanskerta itu kan berlaku di India. Oke. Nah, ini yang perlu kita clearkan. Iya, terkadang saya sering bingung juga antara Sanskerta sama kawi itu Pak Dokter, karena hurufnya hampir sama. Di situ ya, mirip. Iya. Di situ Sanskerta kan lebih banyak digunakan di India. Dan aksaranya disebut dengan aksara Dewa Negari. Balik lagi ke kita, artinya ke Nusantara, termasuk di Lomboknya sendiri. Bahasa yang kita pakai di dalam menulis lontar ini kan, mohon maaf, ini kan reramputan istilahnya. Reramputan. Jawa masuk, Bali masuk. Di situ reramputan istilahnya kan. Berarti Lomboknya di mana? Lomboknya mix. Artinya meramu dia. Berarti gini, ada variabel independen sama dependennya sendiri kan. Berarti yang terpengaruh ini kan yang dependen. Independen ya. Berarti Sasak secara budaya literasi itu adalah independen dia. Dia yang terpengaruh oleh budaya luar. Jadi kalau kita berbicara peradaban, Sasak itu tidak membuat huruf sendiri guys, tidak membuat aksara sendiri, tapi
dia terpengaruh oleh aksara Jawa, dan Bali. Bali. Oke, sepakatin itu ya, kita garis bawah bahwa Lombok tidak mempunyai budaya literasi, artinya peradaban di mana original kemampuan mereka membuat aksara sendiri. Nah, kembali lagi pembahasannya di situ. Nah, di dalam lontarnya sendiri, oke lah, kita bahas babat, terus serat. Nah, babat sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan lebih banyak menceritakan tentang sejarah, ya, artinya masa lampau kejadian yang sudah lewat lah. Nah, serat ini adalah bisa dua kemungkinan, dia menceritakan sejarah atau bisa jadi hasil rasa karsa dari sang penulis itu sendiri di dalam membuat suatu karya sastra. Bisa juga itu rangkuman Dari berbagai babat, artinya kompilasi kompilasi yang berbagai babat yang diperoleh. Nah, ada lagi mengenai husade, pengobatan. Nah, orang-orang tua kita dulu, zaman dulu lah, karena dulu kan belum ada istilahnya dokter, lebih banyak menggunakan tabib ya bahasanya, ya dukun. Kalau bahasa kerennya belian ya. Kan lebih banyak menggunakan jampi, sembe, kan lebih banyak mengambil bahan dasar kan dari alam. Contoh daun apa segala macam, dan tidak menutup kemungkinan yang namanya sembe itu kan disertai dengan mantra-mantra, jampi-jampi. Nah, jampi-jampi inilah yang ditulis di dalam lontar. Nah, sehingga dia disebut dengan husade. Jadi tadi ada serat, ada babat, ada husade, ada pituah. Jadi husade itu guys berisi tentang mantra jampi-jampi pengobatan, khusus pengobatan. Nah, kalau mantra-mantra tentang kekebalan, kesaktian itu apa namanya? Nah, itu kan termasuk di dalam, tidak menutup kemungkinan di dalam pituahnya nanti di situ. Pituah termasuk kan di kata-kata bijak, bijak, bagaimana penggunaan dari kalimat yang ditulis di situ. Nah, kan di situ. Jadi ini udah sedikit ada gambaran buat kita dari Pak Dokter terkait dengan penjelasan dari fungsi literasi pada zaman dulu. Nah, kita kembali lagi ke awal. Tadi diceritakan bahwa Anak Agung menulis surat itu menggunakan kertas. Kenapa tidak menggunakan lontar? Kenapa zaman dulu Anak Agung lebih menggunakan kertas? Ini analisis saya pribadi. Kenapa Anak Agung di situ? Karena ya apa bahasanya, ya lebih modern lah zaman itu. Iya, karena dia juga ketemu dengan orang luar gitu kan, menulis ke Belanda. Belanda sudah mengenal kertas. Kan. Masa dibilang lo kok masih ketinggalan zaman, kok nggak gaul banget gitu kan. Padahal Lombok itu kan suatu kerajaan, sebuah kerajaan yang sudah tenar gitu, karena banyak hubungan internasional juga di pelabuhan perdagangan, terutama terkait dengan perdagangan, sehingga tidak menutup kemungkinan raja bisa membeli kertas, tidak menggunakan lontar lagi. Nah, kembali lagi guys. Jadi ketika zaman itu Anak Agung sudah menggunakan kertas menulis surat ke gubernur jenderal yang ada di Batavia maupun yang ada residen di Bali. Yang menariknya adalah kenapa lontar ini selalu ditulis dengan aksara Kawi. Tidak menulis, misalnya yang saya tahu di suratnya Anak Agung itu menggunakan bahasa Arab Melayu, ditulis Arab Melayu di atas kertas. Sedangkan kita tahu bahwa Islam masuk ke Lombok itu katanya sudah lama. Penyebaran agama Islam itu sudah lama di Lombok, tapi tidak pernah saya temukan satu lemper istilahnya ya, satu lembar lontar yang menulis tentang ayat suci Al-Quran di atas lontar menggunakan bahasa tulisan yang ada di kitab suci Al-Quran. Selalu menggunakan Kawi. Dan bahasanya juga bahasa Kawi. Nah,
setahu saya yang saya ketemukan di lapangan loh. Kalau menggunakan Arab Melayu biasanya tuh di dalam hikayat biasanya. Tapi ditulisnya di atas kertas, Di atas kertas. di atas kulit, atau di atas lontar. Nah, kalau hikayat selama ini yang pernah saya lihat, mohon maaf, tidak berarti tidak menutup kemungkinan pernah ditulis di lontar juga. Cuman selama ini yang saya ketemukan itu kalau ditulis di kertas yang menggunakan Arab Melayu biasanya hikayat. Nah, kalau yang di lontar biasanya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga seperti yang kita ketemui zaman sekarang, ada yang namanya digitalisasi apa segala macam. Istilahnya kan disalin. Babat pun juga bisa ditulis di kertas. Iya. Tapi kita flashback yang ke belakang maksudnya Pak Dokter. Kembali lagi bahwa bicara literasi adalah pada zaman Anak Agung itu terkenal sekali, banyak ditemukan tulisan-tulisan di atas lontar gitu. Sampai katanya yang dibawa diangkut sama Belanda itu ribuan. Gitu. Nah, ini yang ditemukan di Puri Ukir Kawi, guys. Lontar-lontar itu. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa Sasak juga punya literasi seperti itu. Intelektualnya Sasak tuh sampai di mana juga kita harus menelisik lebih dalam kan. Sehingga ada Babat Praya setelah keruntuhannya kerajaan Mataram Cakranegara. Ada Babat, kalau Babat Sakri sama Babat Praya lebih tuaan mana? Kita lihat dulu Periodisasinya. Oke lah, kita ambil Babat Praya ya. Babat Praya itu ditulis di atas lontar. Artinya ada intelektual yang dari orang Sasak sendiri yang menulis tentang itu kan. Cuman kita belum tahu periodisasi penulisannya itu berapa tahun setelah keruntuhan kejadian peristiwa. Apakah di tahun 19, di abad ke-19 atau sebelumnya. Banyak hal yang memang menjadi misteri terkait dengan penulisan Babat yang ada di Lombok. Terutama siapa penulisnya. Itu kan tidak tercantum ya. Padahal zaman Majapahit seperti kitab Negara Kertagama, ketahuan siapa penulisnya gitu, empunya siapa. Nah, yang di Lombok ini siapa penulisnya? Apakah itu hasil orang bayaran yang diminta ataukah orang yang memang pelaku daripada peristiwa itu atau orang dalam dari peristiwa itu? Karena ada sistem penulisan yang namanya biografi dan bibliografi. Kalau Babat itu lebih saya lihat sebagai bibliografi, menceritakan perjalanan kisah orang lain, tokoh orang lain. Seperti halnya Babat Praya yang pernah kita baca juga ya, diskusikan bareng. Bahasa yang digunakan itu di terjemahan bukunya Lalu Gede Suparman tentang Babat Praya agak aneh juga sih, bro. Tidak menggunakan bahasanya sendiri. Tidak menggunakan bahasa Praya gitu, tidak menggunakan bahasa Praya atau bahasa Lau lah misalnya. Gitu. Tapi lebih banyak itu kosakata menggunakan bahasa Timur, bahasa Barat dan Timur. Nengke, kelem, seperti itulah. Jadi leka, bahasa yang jarang digunakan oleh orang Praya maupun Lombok Tengah pada umumnya. Lombok Tengah lah pada umumnya. Sehingga kita pertanyakan, ini pesanan tulisan Babat ini Babat ini adalah pesanan atau apa gitu? Karena juga di sana dikisahkan yang sangat detail banget di Babat Praya ini, bagaimana ketika 7 orang apa 5 orang itu ya, 5 orang yang bertahan di dalam Masjid Jami. Ada Mami Bangkol, ada Mami Sapian, dan 2 orang yang tidak diketahui namanya. Ini pertanyaan yang luar biasa buat kita. Siapakah yang 2 orang yang tidak diketahui namanya? Padahal detail dari cerita bagaimana kejadian di dalam masjid mereka mempertahankan diri itu sampai jelas banget. Ada orang tua yang dekil yang memasak makanan buat mereka, ada anak kecil segala macam yang diceritain sangat detail. Tapi kok aneh ya, 2 orang ini nggak diketahui gitu.
Apakah ada unsur politik membelurkan Politis, siapakah dua tokoh ya kan? yang dua orang tidak mau disebutkan namanya ini? Tapi itu kembali ke kalian yang mencari tahu siapa dua orang tokoh itu. Yang jelas kita menelisik bagaimana menulis babat dan media yang dipakai. Tadi itu ada kertas dan ada lontar. Tapi huruf kawi lebih seni ditulis di atas lontar. Kenapa? Ah, kenapa istilahnya babat lebih seni ditulis di atas lontar ketimbang di atas kertas. Seperti yang saya sampaikan tadi, nilai mohon maaf nilai magis, terus nilai ekonomi kalau kita bandingkan dengan sekarang, Oh ya, ekonomi kertas ya pada saat itu masih agak susah. susah kita untuk memperoleh. Mungkin orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kertas zaman itu Belum tintanya. belum tintanya lagi, Penanya, betul. di situ. Sehingga mohon maaf masyarakat kita pada saat itu kan lebih apa bahasanya, lebih efisien, lebih praktis menggunakan lontar ketimbang kertas dan pena, tinta. Nah, di situ. Jadi secara literasi bangsa kita orang Sasak pada saat itu masih terbelakang lah ya. Secara ekonomi mereka, kita bicara ekonomi ini, untuk membeli kertas dan mendapatkan itu agak susah kan. Tapi lebih memudahkan mereka menggunakan lontar. Jadi ketemu sekarang guys, kenapa penulisan kita kalau dibilang maju secara budaya literasi, kita masih di belakang karena faktor ekonomi tadi, kemampuan untuk membeli media tempat penulisan. Sekarang udah mulai kelihatan titik terang kenapa kita juga mempertanyakan babat ini ditulis kapan, medianya kenapa menggunakan lontar. Itu sudah ada tadi jawaban dari Pak Doktor sebagai seorang ahli lontar. Jadi kita berunut lagi ke depan, Pak Doktor. Penulisan babat ini biasanya menggunakan seperti tadi, kalau untuk melihat angka tahun itu ada istilah ya, Candra Sangkalan. Nah, itu biasanya ditulis di awal ya. Nah, mengenai Candra Sangkalan biasanya di situ diawali dengan kata Ishaka. Kan di situ menunjukkan angka tahun Saka. Oke. Nah, di situ biasanya tidak menutup kemungkinan bisa di depan, bisa di tengah, atau bisa di akhir, tergantung dari kekreativitasan dari sang penulis itu sendiri. Oke. Nah, kembali lagi itu sudah dijelaskan bahwa penulisan itu bisa di awal, di tengah, atau di belakang terkait dengan tahun ditulisnya, guys. Tapi ada yang menarik juga dari hasil diskusi saya sebelumnya, bahwa penulisan lempir lontar itu juga berbeda-beda, guys. Misalnya kalau cerita tentang babat biasanya lebih dari sekian lempir gitu ya. Kalau husada biasanya tidak banyak. Kalau hikayat sama pituah itu juga ada hitung-hitungan jumlah lempirannya. Katanya selalu harus ganjil ya? Nggak harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena kita sendiri kan yang menggenapkannya di situ tuh kan lontar itu sendiri. Nah, boleh saya contohkan dengan, mohon maaf, tosan aji lah. Tosan aji. Contoh kayak keris. Keris selama ini kan tidak pernah genap. Selalu ganjil. Nah, kan nilai magis. Berarti ganjil itu mempunyai nilai magis. Pelengkapnya adalah kita sendiri. Oke, guys. Filosofinya kita temu sekarang. Jadi filosofi terkait dengan budaya penulisan itu juga ternyata ada. Tidak sembarang menulis. Ya. Dan dalam satu lempir itu ada berapa baris kalimat dan di sana tuh. Istilahnya cerik istilahnya. Artinya tergantung dari besaran dan lebar dari lontarnya sendiri.
Selama ini teman-teman bisa lihat lontar ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalaupun panjang biasanya tipis, tidak terlalu tebal. Nah, biasanya juga yang pendek biasanya tebal. Nah, contoh kalau misalnya tipis dan memanjang biasanya itu berisi 4 cerik. Tipis, memanjang, 4 cerik. 4 cerik. Cerik, Cerik. cerik. Di situ. Dan dijelaskan juga tadi malam sama Pak Dokter bahwa yang Sasak dengan Bali punya bentuk yang Bentuknya berbeda. sendiri, ciri khas. Ciri khas. Jadi itu guys. Jadi kita melihat sekarang nih dari fisiknya aja sudah bisa kita bedakan. Yang mana yang bergaya Bali dan bergaya Sasak. Ternyata ini ilmu yang luar biasa ya. Tapi saya harap kalian setelah menonton video ini, kami akan membuat video yang lain juga terkait dengan lontar. Masih di suasana lontar guys. Belum kita ke arah yang lain. Kita bedah lontar ini sampai detail. Dan semoga saja video awal yang kita buat ini juga akan menjadi bahan diskusi teman-teman juga. Kalau ada yang masih kurang lebihnya, ya kalian yang lebih memahami. Karena kalian adalah orang-orang yang hebat, yang selalu ingin mengetahui tentang sejarah Lombok. Oke Pak Dokter, mungkin untuk video ini kita cukupin di sini. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.